Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal has ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina anna Allah yudkhil niyyatana fi niyyati salihin wa yaj'alna min ibadihi salihin rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalna fi kita kemarin sampai tafsir ayat al-kuffar atau alamat al-kuffar atau sifat al-kuffar. Hari ini kita belajar sifat al-munafiqin. Al-munafiqin. Itu seperti minggu kemarin saya bilang sama teman, itu sering ada di Al-Quran. Ada seperti itu. Gimana Syekh? Ada sifat orang mukmin, pasti Allah Ta'ala sebut sifat orang munafik, kafir. Lawannya langsung. Terus sifat orang mukmin yang tadi yang kita pelajari kemarin di pelajaran sebelumnya dari awal Alif Lam Mim sampai ayat 5. Sifatul muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa ila akhir. Dua ayat yang berikutnya itu sifatul kuffar. Wa arafna makna al-kuffar. Kemarin sudah tahu artinya apa kafir. Hari ini kita belajar sifat al-munafiqin. Tapi sebelum kita baca sifat al-munafiqin harus kita tahu nifaq itu ada dua macam. Nifaq itu ada dua macam. Ulama bilang nifaq jadi dua macam. Gimana Syekh? Kenapa? Ada munafik i'tiqad, akidahnya. Bagaimana itu? Itu yang dia di dalam hati belum terima Islam, iman. Belum percaya sama Nabi, belum percaya sama Al-Quran, belum percaya sama, belum iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, belum. Tapi di hadapan kita dia pergi ke masjid, ke sana, ke sini, seperti ke muslim. Ucapannya aja, ucapannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara. Tapi dari kerjaannya, i'tiqadnya dari dalam, masih dia belum ikut. Itu namanya munafik. Apa itu al-munafik? Al-munafik huwa alladhi yudhhir khilaf ma yubtin. Munafik itu jadi yang keluarin di hadapan kita beda sama yang ada di dalam hati. Ini kita sekarang di zaman nifaq. Di zamannya. Zaman nifaq. Bagaimana zamannya? Ada berapa orang? Berapa hal kita lihat di hidup kita, di apa namanya ini, di semesta sekarang, alam sekarang beda. Atau di dunia ada berapa masalah. Lihat ini, saya kasih contoh aja. Saya orang Yaman, tidak mungkin kita lupa Yaman. Waktu berang Arab Saudi sama temannya ke Yaman, nggak ada yang bilang apa-apa. Tapi waktu beran Risia sama ikrannya, lihat dunia semuanya. Kenapa? Wah. Berapa orang yang Muslim di Yaman dibunuh. Siapa yang dibunuh? Sebabnya apa? Itu masalah lain. Tapi biar kita paham itu nifaq apa. Enggak ada yang bilang kenapa ini salah, kasihan ini orang miskin. Enggak ada yang bilang. Selama ini 10 tahun atau 7 tahun dari waktu mulai sampai sekarang. Ini zamanun nifaq. Nifaq itu i'tiqad ada dua. Yang pertama nifaq i'tiqad itu yang kita tidak bisa bilang fulan munafik. Tidak bisa bilang. Kenapa? Karena itu hatinya sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu dalam hati. Terus Syekh fulan ini sifatnya, fulan ini, fulan, iya betul. Fulan ini kita bilang munafik karena dia, kalau dia bilang saya mukmin tidak mukmin, saya ikut sama kamu biar takut dibunuh, ini munafik sudah, dia bilang sendiri. Tapi munafik yang i'tiqad itu Rasulullah, kita tahu baca belajar di buku sirah, Rasulullah kasih tahu sama Hudzaifah berapa orang. Sampai Rasulullah kasih tahu kepada Hudzaifah 80 orang.
dalam 80 orang itu yang belakangnya. Nah, Allah Ta'ala kasih tahu. Sampai turun surat Taubah. Surat Taubah itu kasih tanda kan. Wa minhum man yaqul wa minhum itu sifat orang munafik. Sampai di buku tafsir namanya juga surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu keluarin atau kasih tahu aib-aib orang munafik. Kamu baca satu ayat berarti wa minhumul ladzina yalmizuna al-mutawwi'in, ada yang ngomong kalau ada yang sedekah mereka bilang wah sedekahnya kecil, kenapa dia sedekah, dia bisa sedekah lebih. Itu sifat orang munafik. Sahabat kalau dengar seperti itu tahu, oh berarti fulan ini masuk di golongan orang munafik. Ini munafik i'tiqad, kita tidak bisa bilang fulan munafik kecuali di dalam atau kalau ada. Terus Syekh, ada orang saleh bilang fulan munafik itu fima yadharu lahu. Itu di hadapan matanya, tapi imannya yang kita tidak bisa bilang munafik atau tidak. Macam yang kedua apa Syekh? Macam yang kedua itu yang Rasulullah SAW kasih di dalam riwayat hadis. Ayatul munafik salah. Kalau dia kasih kabar itu bohong atau dusta. Itu sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf, tidak tetap berjanji. Tidak tepati perjanjian. Itu satu sifat orang munafik, tapi namanya munafiqul a'mal. Beda. Tapi munafik i'tiqad, yang kedua munafik a'mal. Itu kadang-kadang nasallahu salamah, nasallallahu an yusaffina, kadang-kadang ada sifat di antara kita. Kita yang salat puasa, iya kita yang salat, tapi ada kadang-kadang ada tidak tepati perjanjian, kadang-kadang ada beberapa muslim bohong. Wa idza tumina khan, ada yang kasih amanah kamu tidak sembang di dalam cara yang benar. Itu sifat. Terus maksud saya bukan nifak ya Syekh, ini bukan nifak, betul ini bukan nifak, tapi Rasulullah bersabda di akhir hadis waktu sahabatannya, Rasulullah ini sifat empat. Kalau ada sama orang munafik, jadi munafik. Tapi kalau ada satu, Rasulullah bersabda itu ada sebagian. Sampai ulama kasih perbedaan di antara nifak i'tiqad sama munafik amal. Munafik i'tiqad itu semuanya bisa taubat. Semuanya bisa taubat. Tapi munafik i'tiqad susah taubatnya. Munafik amal atau munafik membuat itu bisa balik. Dia istiqamah, faham, oh ini dusta, bohong, tepati perjanjian harus penuhi, terus bisa. Tapi munafik aslinya dari dalam tidak percaya sama agama Islam. Na'udzubillah. Kita ini masalah panjang sekali. Di sini di ayat ini Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi Muhammad dan sahabat sifat orang munafik. Apa sifat orang munafik? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Dari antara manusia, ini lihat, dari antara manusia kita bilang iman, mukmin. Kalau dia bilang wa minal mu'minina man yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin, mungkin kita bilang enggak, tapi biar kita tahu wa minan nas. Nas itu seluruh manusia. Bisa ada berapa orang walau dia tidak muslim tapi munafik, seperti tadi. Kita bilang Muttahidah, wa Urubba, wa ini munafik semuanya. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Oke. Man yaqulu ay yaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam, yaumul akhir. Apa di sini wa bil yaumil akhir. Kenapa Allah Ta'ala berfirman wa bil yaumil akhir? Kita bilang minggu kemarin kita jelaskan al-akhir al-ula, al-akhirah al-ula. Al-akhirah itu sudah hari kiamat atau hari terakhir. Al-ula ini dunia. Jadi kenapa bilang terakhir, hari terakhir? Karena tidak ada hari setelahnya. Terakhir, sudah terakhir. Kita punya berapa buku, kita bilang 1, 2, 3 ini terakhir. Artinya apa? Tidak ada lagi.
hari wal yaumul akhir sama, tidak ada hari setelahnya. Tidak ada hidup setelahnya. Sudah hidup Nabi, hidup apa yang setelah mereka masuk surga, masuk neraka, sudah tidak ada mati atau hidup lagi, sudah ada hidup yang abadi selalu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka bukan orang-orang yang orang beriman. Mereka bilang, kita mukmin, kita sudah iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hari kiamat. Allah Ta'ala, ini kenapa saya tadi bilang, ini sifat kita manusia biasa tidak tahu. Tidak bisa tahu, karena ini dalam hatinya. Di sini Allah Ta'ala bilang, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mereka padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Saya tidak bisa bilang sama kalian, kamu tidak mukmin, kamu munafik. Bilang munafik kalau dia bohong sama saya atau tidak tempati berjanji, bilang ini sifat orang munafik. Tapi jangan bilang sama dia ini munafik i'tiqad. Kenapa munafik i'tiqad? Munafik i'tiqad Allah Ta'ala, Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini tempat mereka di balim bawah di neraka. Wal mu'min ini qala Rasul ayakunul mu'min jabanan ayakunul mu'min ini kadzaban ayakun ya kadzaban tidak. Kalau kadzaban dusta tidak, karena ini sifat munafik. Alhamdulillah. Kecuali empat tempat yang la yakunul kadzib fiha. Itu nanti kita pelajari di buku hadis nanti datang. Oke. يخادعون الله بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنه أحكامهم. Maksud mereka ini, mereka bilang kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Menipu, mau menipu. Di sini terjemahnya apa? Menipu ya kan? La ilaha yukhadi'una. Mereka hendak menipu ya Allah dan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina. Manusia bisa. Kalau manusia kamu bisa menipu manusia, tapi Allah Ta'ala tidak bisa. Itu di hadapan mata kita, mereka menipu kita dengan Allah Ta'ala juga. Tapi hakikatnya mereka tidak. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Kenapa mereka takut dari bedah saif? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW itu kamu harus masuk Islam atau dibunuh, atau pergi, atau bayar itu jizyah. Kalau belum ada berapa hal yang di dalam syariah kasih berapa masalah fiqhiyah di sini. Oke. Wa ma yakhda'una illa anfusahum li'anna wabala khida'ahum raji'un ilaih. Itu sifat menipu, sifat manusia. Saya bilang fulan menipu fulan, sifat manusia. Terus di sini Allah Ta'ala bilang yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah Ta'ala di ayat lain bilang wa huwa khadi'uhum. Ya, itu kayak balasan. Dalam bahasa Indonesia kayak balas. Dia menipu sama saya balasannya apa? Saya juga. Bagaimana caranya? Itu balasan. Balasan aja. Tapi sifat Allah Ta'ala tidak mungkin Allah Ta'ala jadi sifatnya orang menipu. Karena itu sifat manusia. Allah Ta'ala munazzahun an hadihi al-ahwal wa hadihi al-ahwal. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana? Karena Allah Ta'ala tahu. Iman mereka sudah tahu. Jadi mereka menipu siapa? Menipu diri sendiri. Kenapa? Menipu diri sendiri. Yang masuk mereka masuk neraka siapa? Mereka. Sudah itu jadi balasan Allah Ta'ala di hari kiamat untuk orang munafik.
balasannya masuk neraka. Berarti mereka menipu diri sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yaftadhihuna fid dunya biitla'i nabiyillahi li nabiyyihi. Itu seperti saya tadi bilang, ada beberapa orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, kasih tahu munafik sampai dia kasih tahu sama Hudzaifah sudah jadi tulis nama orang munafik. Sahabat ridwanullah tabaraka ta'ala alaihim, karena takut dari nifak itu, jadi kalau ada yang meninggal, mereka langsung datang ke Hudzaifah itu setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak salat, pertama waktu Abdullah bin Ubay itu kepala orang munafik meninggal, Rasulullah datang salat juga doa atas kabarnya, sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jadi Allah Ta'ala dilarang Nabi Muhammad jangan salat kepada orang munafik. Terus jadi bagaimana? Tahu? Ya sudah, itu Nabi. Allah Ta'ala sudah kasih tahu sifat-sifat orang munafik. Rasulullah jadi tahu siapa yang munafik. Kalau dia meninggal, mereka manggil atau datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini fulan wafat, kita mau kamu hadir salat. Kalau Rasulullah hadir, mereka faham, wah berarti ini orang beriman. Kalau tidak hadir, ini sifatnya orang munafik. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hudzaifah jadi seperti itu. Kenapa? Karena namanya Aminus Sirrun Nabi, Aminus Sir. Rasulullah kasih tahu fulan munafik, sampai dia kasih surat tulis. Fulan munafik. Sahabat jadi mau ikut sunnah Nabi Muhammad itu, yang orang munafik kita tidak salat sama dia, orang munafik kita tidak salat jenazah, tidak tahu ini munafik atau tidak. Lihat siapa Hudzaifah. Mereka tanya kepada Hudzaifah, fulan, ini kamu mau pergi salat sama fulan? Kalau dia bilang ya, insyaallah saya pergi ikut salat, ya mereka ikut. Ini berarti orang beriman. Kalau mereka tidak, kalau Hudzaifah tidak, mereka bilang wah berarti ini orang munafik, kita enggak mau salat kepada orang munafik. Ini mudah-mudahan jelas, ya kan? Mudah-mudahan jelas. Berarti Syekh, waktu itu kita sudah tahu di sini, saya dari 2012 yang jadian kemarin itu. Fulan itu atau yang mereka taruh di masjid kita tidak boleh salat sama orang munafik. Orang munafik yang pilih fulan dan fulan. Itu seperti ini atau beda? Ya, saya tadi bilang, munafik i'tiqad itu masuk ke wahyu. Wahyu balik ke masalah wahyu. Itu kalau Allah Ta'ala kasih tahu, kalau Jibril kasih tahu kepada Nabi, itu baru kita tahu. Tapi sekarang itu kita yang bilang. Berarti kalau saya tidak suka sama kamu, bilang, kamu munafik, saya enggak mau hadir salatmu, munafik. Mungkin ada masalah di antara saya sama kamu, atau kamu tidak tepati perjanjian sama saya bilang ini orang munafik. Apalagi sekarang zaman sosial media, sudah fulan ada masalah di antara dia sama fulan, tulis ini fulan munafik karena dia gini. Kita ikut. Naudzubillah, enggak, tidak bisa. Ya, itu yang kita harus perhatian. Berarti qala ya bittila'i Nabi, Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi sifat orang munafik, kasih tahu sama namanya, dilarang salat dan istighfar kepada orang munafik. Sampai Allah Ta'ala bilang sama Nabi Muhammad, berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum liyaghfirallahu lahum. Ayat in tastaghfir lahum 70 marrah, walau kamu istighfar 70 kali, saya tidak terima istighfarmu kepada orang munafik. Rasulullah masih sayang, bilang saya mau tambah dari 70 karena Allah Ta'ala kasih batas.
walau tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marah. Saya mau kasih batas lebih. Allah Ta'ala bilang istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirallahu. Kamu istighfar atau tidak, Allah Ta'ala tidak ampuni dosa orang munafik. Ini kenapa sifatnya lebih dari 13, karena susah sekali. Yang meninggal atas sifat munafik itu yang bahaya. Tapi yang seperti tadi kafir kita bilang sifatnya bisa masuk Islam, sudah ampuni dosa semuanya. Tapi munafik kalau dia belum taubat, tidak balik ke jalan Allah Ta'ala, mau atau sudah meninggal, Allah Ta'ala tidak ampuni. Di Al-Quran bilang, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum liyaghfirallahu lahum. La haula wala quwwata illa billah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون. Mereka tidak tahu. وما يشعرون وما يخدعون إلا, padahal mereka hanya menipu diri sendiri. Mereka tidak ada rasa, tidak tahu. Tetapi mereka tidak menyadari. Tidak tahu itu menipu, balik dosanya balik ke mereka. Khadi'un Allah, dan tidak menginsafi saya. Menginsafi. Kayak sadar. Oh, sama, berarti sadar. يعلمون أن الخداع والمخادعة من واحد. عاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين وذكر الله تعالى فيها تحسين. إني يخادعون وما يخدعون. يخادعون الله وفي قراءة يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. يخادعون الله ada dua bacaan. يخدعون ويخادعون. Jadi bacaannya يخادعون الله, itu baca yang satu. يخدعون الله والذين, dua-duanya. Jadi ada dua qiraat. Terus kenapa mereka seperti itu? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Nifak itu ada penyakit di dalam hati. Harus kita cari obat untuk penyakit hati kita. Ini lihat sifat munafik. Tadi saya bilang Allah Ta'ala maha yang tahu ini fulan munafik. Kita tidak bisa yakin. Biar kita faham, kasih contoh untuk orang kita masuk munafik atau apa itu, atau kenapa nifak itu penyakit di dalam hati. Contoh di luar ini ada masalah di antara fulan sama saya sama fulan, ada masalah dunia, masalah harta, masalah walhasil. Kita masih di dunia, banyak kadang-kadang masalah di antara ikhwah. Nifak itu apa? Saya di hadapannya senyum, masya Allah bagus, tapi belakangnya mencaci maki, dengki, ada berapa sifat. Itu namanya nifak. Kamu di hadapannya masya Allah baik, akhlak kamu sama dia baik, tapi belakang lidah kamu sampai jadi 1 meter. 1 meter panjang. Maksudnya apa? Maksudnya terus mencaci maki, dengki sama gosip. Itu munafik. Sifat orang munafik. Jangan. Sampai Rasulullah kasih sifat orang munafik itu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ada riwayat wa idza khasama fajar. Ada riwayat wa idza ahada ghadar. Ada berapa masalah di sifat munafik? Sampai berapa riwayat sifat munafik bisa sampai 7. Tapi yang hadis bilang 3, ini berarti saya sebut 3. Hadis yang bilang 4, itu berarti saya kasih tahu tentang sifat 4 aja. Tapi kalau kita kumpul riwayat yang di dalam hadis ini sifat orang munafik, bisa jadi lebih dari 10-15 sifat yang dari Nabi. Oke. Allah Ta'ala kasih tahu di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Apa itu? Syakkun wa nifaqun fahuwa yumridu qulubum. Apa itu penyakit?
Kita kemarin kasih cerita tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay penyakitnya apa? Kenapa dia jadi orang munafik? Mungkin ada yang bilang, ya Syekh nggak tahu gimana. Enggak, di dalam sejarah sirah dia bilang atau buku sirah kasih tahu sebelum Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah mereka siap-siap jadikan Abdullah bin Ubay raja Madinah. Jadi malik, raja atau sultan. Itu sebelum Islam. Tapi setelah Nabi baru datang ke Mekah Al-Madinah, mereka sudah jadi enggak mau ikut Abdullah bin Ubay juga karena agama Nabi Muhammad mulai menyabar, mereka tidak jadi. Dia bilang, saya tidak bisa kena sama Muhammad karena banyak temannya, seharus saya ikut cara ini. Apa itu nifaq? Saya bilang sama dia, saya orang mukmin, tapi belakang tidak. Berarti penyakit Abdullah bin Ubay apa? Hiqd. Apa itu hiqd dalam bahasa Andalusi? Dengki ya kan? Siapa yang bantu saya? Natra. Iya, Syekh, dengki. Hiqd itu dengki. Na'udzubillah. Berarti penyakit Abdullah bin Ubay dengki. Kenapa dia tidak ikut iman? Benar-benar dia kenapa bisa sampai di situ? Nabi ada, Al-Quran masih turun. Terus kenapa sampai di situ? Sudah ada di dalam hatinya. Dengki. Jadi kita harus cari obat hati. Hasad. Hasad itu salah satu sifat munafik juga bisa masuk dari hasad. Kenapa hasad? Saya enggak mau fulan jadi kaya atau jadi qari atau jadi ahli Al-Quran. Di hadapannya bilang sama dia, belajar. Tadi belakang saya kasih yang susah. Itu bisa masuk di sifat munafik. La ilaha illallah. Akbar dengki ya kan? Subhanallah. Naam, Okay. naam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka sudah ada penyakit di dalam hati, terus malah Allah Ta'ala fazadahum, lalu ditambah Allah Ta'ala penyakit mereka. Mereka sudah tidak suka, itu sifat orang munafik. Mereka tidak ikut, sifat orang munafik. Mereka tidak percaya, sifat munafik. Allah Ta'ala masih tambah penyakit. Bagaimana penyakit? Kasih nikmat kepada mereka Nabi Muhammad dan sahabatnya atau ashabnya, mereka tambah sakit lagi. Itu fulan dengki sama fulan atau tidak suka karena dia jadi qari, saya tidak bisa. Itu contoh kata. Saya kasih contoh ya kan. Karena dia jadi gini, saya tidak bisa. Apa di dalam hatinya sudah jadi ada penyakit dengki. Allah Ta'ala malah tambah lagi, ini tambah sakit. Itu yang maksud fazadahumullah marad. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, kasih syariah, terus tambahnya jadi banyak. Fazadahumullahu marad. Walahum adzabun alim. Na'udzubillah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. La ilaha illallah. Adzabun alim. Itu di dunia tadi tambah sakit, tapi di sini di akhirat adzabun alim. Terus sababnya apa? Disebabkan kedustaan mereka. Bima kanu yakdzibu. Tadi kita bilang nifak itu dosa. Asli nifak dosa. Apa itu Syekh? Bagaimana? Iya, karena mereka bilang kita orang mukmin, kita orang Islam, tapi di dalam hati tidak. Ini berarti dosa. Namanya apa? Namanya nifak. Terus Syekh, mungkin saya orang mukmin jadi orang bohong atau dusta, itu sudah keluar karena Rasulullah kasih tahu yang seperti itu tidak mungkin jadi mukmin dan masuk di orang munafik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nasihat, kalau kita nasihat kepada mereka gimana, terima atau tidak? Lihat ini, wa idza qila lahum, kalau ada yang bilang sama mereka, dan jika Dikatakan pada mereka, dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan
muka bumi. Itu sifatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Berarti kita bisa nasihat sama orang munafik. Ya bisa. Masalah mereka apa? Tidak terima. Ini Allah Ta'ala kasih contoh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jawab mereka apa? Jawab mereka, sesungguh kami ini berbuat kebaikan. Itu sebab orang yang kafir masuk neraka bisa, dia karena bisa taubat, bisa terima. Ini dia rasa saya yang masih benar. Jadi kalau ada khilaf atau ada masalah di antaramu sama orang lain, teman atau bukan teman atau di tempat kerja, jangan kamu rasa saya yang benar, yang dia salah. Mungkin dia benar, kamu salah. Kalau kamu tidak terima nasihat atau yang kasih tahu sama kamu, ini kemarin kamu jahat sama fulan, ini kamu salah, dia baik kemarin atau dia benar. Kamu bilang enggak, saya yang benar. Harus kamu keluar sama fulan, keluar. Itu sifat orang. Nah, tidak terima nasihat. Terus ada sifat lagi, ya banyak. Insya Allah kita belajar di minggu depan. La ilaha illallah wa idza qila lahum ayyuha wa la ilaha tufsidu bil ardi bil kufri wa ta'wiq 'an al iman. Karena mereka jadi kalau ada yang datang mau masuk Islam, mereka bilang enggak, jangan ikut Muhammad. Kita sudah di antara mereka tahu gini. Nah, itu ya, ifsad fasad. Qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu alayhi bi fasad. Qala Allah Ta'ala raddan alayhim ala innahu muslim. Itu minggu kemarin sudah majang kaya sudah cukup. Juga kita bisa ambil dari ayat ini sifat munafikin atau munafik itu jadi dua bagian. Munafik i'tiqad itu na'udzubillah yang kasih tahu Allah Ta'ala atau wahyu. Munafik amal itu yang kadang-kadang di antara kita ada. Na'udzubillah kadzalik nastaghfirullah lima waqa'na fi. Ada sifat seperti itu. Ada yang kadang-kadang bohong, dusta, walau bohong kecil, ya kecil atau besar, sama, tetap sama. Terus tidak tepati berjanjian, amanah, terus itu ada. Terus bagaimana Syekh itu kemarin, tapi sekarang saya mau sudah, alhamdulillah, dapat taubat, dapat hidayah, silakan mulai. Dan kamu bilang saya sudah orang berdosa, orang bermaksiat, sifat saya juga seperti orang munafik, enggak mau taubat. Kenapa beda? Kamu beda sama orang munafik? Allah Ta'ala kasih tahu mereka yang di zaman Nabi Muhammad tidak berubah. Tidak berubah, tidak mereka bisa balik lagi ke jalan yang benar. Jadi sifat mereka itu pas. Kita masih di dunia bisa berbaiki. Kecuali kalau kamu rasa seperti ini, ada yang bilang jangan membuat yang rusakan di bumi ini. Kamu bilang enggak, itu na'udzubillah nas'alullah salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilmi wal yaqin wa nuril talqin innahu li dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.